Ini situasi panik di Tiongkok. Presiden Xi Jinping baru saja melihat militer yang ia bangun puluhan tahun mendapat peringatan paling brutal. Xi tidak pernah menduga hal ini. Ketika IAS mulai membombardir Iran, dia pikir Tiongkok aman. Tapi apa yang Xi lihat membuatnya ketakutan. Karena hal itu memberitahu Presiden Tiongkok satu hal yang sangat penting. Tiongkok belum siap. Tiongkok belum siap menghadapi kekuatan militer ASIAS yang baru dibuktikan. Dan ini membuat Xi ketakutan. Karena analis percaya dia akan menyerang Taiwan pada 2027. Namun, Tiongkok juga belum siap menghadapi badai geopolitik jika suatu saat berperang dengan ASEAN. Kami akan bahas aspek geopolitik nanti di video ini, tapi secara militer, AS menunjukkan beberapa hal selama perang singkat dengan Iran yang bisa membuat Xi ketakutan. Pertama, AS telah membuktikan bahwa mereka bisa membutakan mata seluruh negara sebelum melakukan serangan. Itu yang dilakukan AS di Iran, menurut analis intelijen dan pakar keamanan cyber Ryan Macbeth dalam video di YouTube. AS dapat mengordinasikan aksi udara, luar angkasa, dan siber untuk mengacaukan jaringan sensor, komando, dan pengendalian. Sehingga Iran makin sulit melihat, mengoordinasikan, dan merespons, kata Macbeth. Memang, beberapa jam pertama, serangan gabungan AS dan Israel di Iran tidak ditandai dengan bom dan rudal yang dijatuhkan, melainkan oleh upaya terkoordinasi untuk mematikan sistem Iran, sehingga meningkatkan peluang AS menemukan targetnya tanpa Iran bisa berbuat apa-apa. Lawfare Media menyebut operasi siber kunci eliminasi awal pemimpin Iran, Ali Khamenei, karena memungkinkan AS dan Israel tahu jadwal pertemuan Khamenei dengan pejabat penting, sehingga memberi waktu tepat untuk menyerang. Operasi siber dan intelijen memastikan AS mematikan sebagian besar jaringan pertahanan udara Iran sebelum mengirimkan pembom dan jet tempur ke medan perang. Pada saat Iran bahkan baru bisa memikirkan balasan, ribuan target telah dihancurkan dan Iran sudah berada dalam posisi terdesak. Kita akan bahas lagi skala serangan Amerika sebentar lagi. Dengan melumpuhkan mata dan telinga Iran, Amerika Serikat menunjukkan pada Tiongkok apa yang akan dilakukan jika terjadi perang antara mereka. Ini penting untuk kekuatan dan skala serangan AS juga mempengaruhi respons yang akan diambil. Macbeth mengatakan, kru rudal anti kapal tidak akan menembak tanpa instruksi melalui telepon tentang kapan dan kemana harus menembak. Itulah inti dari tindakan IASM di Iran yang patut diperhatikan Xi. Anda bisa membangun persenjataan rudal kuat, seperti yang diyakini telah dilakukan Tiongkok. Di bidang rudal balistik antar benua saja, Newsweek mengatakan bahwa Tiongkok memiliki 550 peluncur dan sekitar 400 rudal. Namun semua itu sia-sia jika sistem komando dan kontrol dimatikan sangat efektif hingga operator di lokasi ini dan banyak lokasi peluncuran lain di Tiongkok tak bisa berkomunikasi dengan pimpinan militer. Ini kabar buruk bagi Xi dalam pertempuran dengan AS. Keadaan makin buruk bagi Xi jika Taiwan, target utama Xi, dimasukkan dalam perhitungan. Menurut Macbeth, rencana Tiongkok untuk Taiwan tak sekadar mendaratkan tentara di pantai, meski itu tetap akan dicoba. Rencananya membombardir Taiwan dengan rudal, sehingga komando dan kendali harus berjalan baik. AS membuktikan di Iran bahwa mereka bisa mematikan semua itu sebelum menyerang, menjadi peringatan keras bagi Xi. Kita sudah membahas target. Hal ini membawa ke masalah kedua yang dihadapi Xi setelah tindakan AS di Iran, yaitu strategi shock and awe. Dengan mata dan telinga Iran dilumpuhkan, AS lantas berhasil melumpuhkan seluruh infrastruktur militer Iran. AS menunjukkan mampu meningkatkan serangan di hari pertama hingga menghantam sekitar 1.000 target sekaligus. Setelah sekitar seminggu konflik, Breaking Defense melaporkan AS telah melakukan lebih dari 3.000 serangan dan menghantam 43 kapal Iran. Selain pusat komando dan kontrol, AS juga menyerang lokasi produksi dan peluncuran drone serta rudal Iran. Sampai pada titik di mana, menurut beberapa sumber, peluncuran drone Iran sekarang turun 83% dan serangan rudal balistiknya turun 90% dibandingkan dengan upaya pertama yang dilakukan Iran untuk merespons. Skala besar ini menjadi pesan bagi siapapun yang ingin menentang AS di masa depan.
Serangan ala wassalam terjadi dalam skala yang tak pernah dibayangkan. Bukan badai diikuti gelombang pasang seperti operasi badai gurun. Kami justru memberi 1000 tornado pada musuh di malam pertama, begitu kata Macbeth. Dia benar. AS telah membuktikan mampu mengordinasikan jet, pembom, divisi luar angkasa, siber, dan angkatan lautnya, menunjukkan kemampuan tempur teruji yang tidak dimiliki Tiongkok. Xi mungkin mengira Tiongkok bisa melakukan hal serupa, tetapi militer besar Tiongkok belum pernah diuji di era modern. AS sudah membuktikan kemampuan mereka di Iran. Dan itu berarti Xi tahu bahwa ASRS bisa melakukan semuanya lagi terhadap Tiongkok jika dia cukup bodoh untuk melancarkan invasi ke Taiwan yang melibatkan ASEAN. Masih banyak yang akan dibahas di video ini. Berikutnya adalah kemampuan siluman jarak jauh Amerika. Sekarang AAC Alas memakai pendekatan keras dengan pembom lama non-siluman untuk menghancurkan Iran. Namun di awal perang AAC Alas sempat mengerahkan pembom siluman B-2 Spirit. Pembom melakukan serangan presisi tepat di depan hidung pertahanan udara Iran, dan itu sangat mengesankan. Namun, jangkauan serangan siluman ini yang sangat luas pasti menarik perhatian Xi. Pembom B-52 Amerika menyelesaikan penerbangan pulang pergi selama 37 jam dari daratan utama Al-Ilas ke Iran untuk melakukan serangan presisi terhadap beberapa fasilitas Iran selama jam-jam awal kampanye tersebut. Mereka tetap di udara karena ASES punya banyak pesawat tanker pengisian bahan bakar. Pikirkan apa artinya ini bagi Xi. Sekarang dia tahu bahwa pilot ASES dilatih pada tingkat yang sangat tinggi sehingga mereka bisa terbang selama sekitar 1,5 hari tanpa henti, tetap melakukan serangan mereka dengan sempurna, lalu kembali ke rumah. Tidak ada istilah Tiongkok di luar jangkauan yang berlaku di sini. Jika ASEAN memutuskan untuk mengebom Tiongkok, seperti yang mungkin terjadi jika terjadi invasi ke Taiwan, tidak ada yang bisa dilakukan Tiongkok terhadap B-2 selain berharap bahwa pertahanan udaranya yang sudah dilemahkan oleh strategi AS dalam mematikan mata dan telinga Tiongkok bisa melakukan sesuatu terhadap mereka. Apakah Tiongkok memiliki kemampuan serupa? Mungkin Tiongkok memiliki H-20. Pembom siluman itu dirancang untuk menyaingi milik Amerika Serikat, namun menurut Aerospace Global News, pesawat itu menghilang dari radar secara kiasan pada 2025 dan butuh beberapa tahun lagi sebelum menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Meski sudah tersedia, kita tetap kembali ke poin yang sudah dibahas. Amerika Serikat baru saja membuktikan apa yang bisa dilakukan pembom silumannya di Iran. Kemampuan Tiongkok saat ini sebagian besar masih bersifat teoretis, jadi Xi harus menghadapi kenyataan bahwa dia tahu Amerika Serikat memiliki kemampuan siluman jarak jauh, tetapi dia belum benar-benar yakin bahwa dia bisa mengatakan Tiongkok dapat menandingi Amerika Serikat dalam hal itu. Entah bagaimana, situasinya makin buruk bagi Xi. Kita telah membahas bagaimana Amerika Serikat sering membuktikan diri di bidang militer. Amerika Serikat mampu menghantam ribuan target dalam beberapa hari, memakai teknologi siluman jarak jauh, dan menghancurkan mata dan telinga lawan. Namun, Xi menghadapi ancaman eksistensial yang lebih besar akibat tindakan Amerika Serikat di Iran yang tadi sudah dibahas. Ali Khamenei telah wafat. Itu mengubah cara Xi harus menghadapi perang yang bisa melibatkan Amerika Serikat. Masih banyak hal serupa, jadi jika Anda merasa The Military Show bermanfaat, pastikan sudah berlangganan channel ini. Amerika Serikat menunjukkan kepada Xi lewat Iran bahwa mereka akan menargetkan pemimpin senior negara saat konflik muncul. Macbeth menyatakan, gelombang awal disinkronkan dengan serangan Israel ke pemimpin tertinggi Iran. Intinya, intelijen Amerika Serikat memutuskan apakah akan membantu sekutu menemukan sesuatu yang sangat terlindungi. Mereka bisa melakukannya kadang-kadang. Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan bagi Xi. Bisakah Tiongkok melindungi pemimpin seniornya? Iran gagal padahal mereka punya jaringan bunker bawah tanah yang sangat besar untuk itu. Tiongkok mungkin punya hal serupa, tapi mereka tahu AS dan Israel tetap bisa menyerang. AS hanya butuh tahu satu pertemuan, satu momen terekspos, lalu semuanya selesai. Xi akan tersingkir dan dia tahu itu. Tapi situasinya jadi lebih buruk lagi bagi Presiden Tiongkok. AS dan Israel telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menargetkan orang-orang di puncak rantai kekuasaan.
Para pemimpin politik dan militer di seluruh Iran telah dieliminasi dalam serangan udara besar-besaran yang menargetkan negara itu, yang berarti Xi bahkan tidak bisa mengandalkan orang lain untuk melanjutkan pekerjaannya jika Ashu Alas datang dengan rudal dan bom. Seperti yang dilaporkan Sky News, Israel mengklaim bahwa sekitar 40 komandan militer tertinggi Iran berhasil disingkirkan dalam gelombang serangan awal bersama Aselas. Saat ini, Iran sudah memilih pemimpin tertinggi yang baru. Setelah masa singkat di mana Dewan Sementara yang terdiri dari 3 orang mengambil alih tugas kepemimpinan, Majelis Ahli bergerak cepat untuk menunjuk Mojtaba Khamenei, putra mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Itu berarti Majelis Ahli kini punya satu ember besar cat dan kuas untuk menggambar sasaran di punggung orang lain. Jika Xi jatuh akibat serangan serupa, adakah yang mau mengambil jabatan itu saat AS menyerang? Xi melihat upaya terkoordinasi untuk menggulingkan seluruh rezim di Iran, dan itu berhasil. Bagi Xi, ini waktu yang sangat buruk karena ia telah memangkas struktur militer tertinggi Tiongkok belakangan ini. Pada 3 Maret BBC melaporkan bahwa Tiongkok telah mencopot 3 jenderal militer berpengalaman, Gao Jin, Liu Lei, dan Han Weiguo dari Dewan Penasihat Politik Tertinggi. 3 hari sebelumnya, 27 Februari, BBC melaporkan Tiongkok mencopot 19 pejabat, termasuk 9 dari Tentara Pembebasan Rakyat, saat Xi berupaya semakin mengkonsolidasikan kekuasaan. Setelah kejadian di Iran, Xi mungkin menganggap langkah ini sebagai kesalahan besar. Pejabat-pejabat berpengalaman telah dicopot, kemungkinan akan digantikan oleh penjilat yang akan melakukan persis seperti yang diperintahkan Xi kepada mereka. Itu baik-baik saja bagi Xi selama dia hidup dan berkuasa, tapi apa yang terjadi saat dia tewas akibat bom ayasan yang menghantam salah satu bunkernya? Struktur militer dan politik Tiongkok runtuh, seperti yang terjadi di Iran. Namun, Tiongkok masih punya andalan. Seperti Iran, Tiongkok juga punya strategi rudal untuk menahan AS. Dan tidak bisa disangkal bahwa Tiongkok lebih kuat dalam hal ini dibandingkan Iran, karena mereka telah membangun persediaan rudal besar-besaran sebagai persiapan untuk invasi ke Taiwan, serta untuk mempertahankan diri dari serangan. Tadi kamu menyebut persediaan rudal balistik Tiongkok. Iran juga memiliki persediaan besar miliknya sendiri, dengan beberapa pihak di Israel meyakini bahwa negara itu akan mengumpulkan 8.000 rudal balistik pada tahun 2027 sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel. Penghancuran pusat komando dan pengendalian telah sangat mengurangi, namun belum sepenuhnya menghilangkan kemampuan Iran untuk meluncurkan. Xi akan memanfaatkan fakta itu untuk mendukung strategi pangkalan rudalnya. Namun, Tiongkok harus menjaga lokasi peluncurannya karena Ashams cenderung menyerang lokasi Iran. Ini sangat buruk bagi ambisi Xi menginvasi Taiwan. Macbeth menjelaskan bahwa lokasi misil balistik Tiongkok perlu perlindungan permukaan ke udara, sehingga lebih sedikit unit yang bisa dikerahkan ke Taiwan untuk mendukung invasi. Artinya, unit misil balistik ini mobilitasnya jauh lebih rendah. Tiongkok akan merasakan tekanan terpojok seperti Iran di bidang misil permukaan ke udara. Tiongkok harus terus memindahkan peluncur, karena setiap serangan misil menciptakan jejak besar yang bisa digunakan untuk menargetkan peluncur segera setelahnya. Masalah yang dihadapi Tiongkok adalah peluncurnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bergerak daripada benar-benar menembak, yang berarti kapasitas misil Xi menurun tanpa Amerika Serikat harus melepaskan tembakan sekalipun. Ketakutan terhadap respons membuat rencana lama Tiongkok membanjiri musuh dengan serangan misil ditinggalkan, diganti dengan serangan lebih jarang dan lebih banyak manuver. Tiongkok juga memberi banyak target ke Amerika Serikat. Selain 550 peluncur rudal balistik antar benua yang sudah kami sebutkan, Business Insider melaporkan bahwa Pentagon meyakini Tiongkok memiliki 300 peluncur rudal balistik jarak menengah. Tambahkan 150 peluncur untuk rudal jelajah yang diluncurkan dari darat, 250 peluncur untuk rudal balistik jarak pendek, dan 300 peluncur untuk rudal balistik jarak menengah jauh, maka totalnya menjadi 1.550 peluncur rudal balistik. Itu berarti ada banyak sekali target bagi Amerika Serikat untuk dihantam. Tiongkok dapat mempertahankan strategi berbasis rudal lebih lama dari Iran karena memiliki banyak peluncur. Namun,
Strategi itu akan terus melemah karena Amerika Serikat lebih memilih menyerang pemanah daripada anak panahnya. Dengan kata lain, dan kami juga mengatakan hal yang sama tentang pusat komando dan kontrol, rudal tidak berarti banyak. Ketika Anda tidak memiliki peluncur, Anda tidak bisa mengirimkannya terbang. Tambahkan semua yang telah kita bahas sampai sekarang, dan Anda akan mendapatkan banyak tantangan militer yang kini dihadapi Xi saat dia mengamati apa yang dilakukan Amerika Serikat di Iran. Presiden Tiongkok sadar bahwa langkah yang memicu keterlibatan Amerika Serikat akan membuat negaranya menghadapi strategi shock and awe serupa. Meski Tiongkok lebih siap menghadapi strategi ini dibanding Iran, ada faktor lain yang bisa membuat Xi gemetar ketakutan. Iran telah menunjukkan kepada Xi bahwa pendekatan Amerika Serikat yang berbasis kekuatan dalam membangun pengaruh geopolitik global telah berhasil. Sebagai respons terhadap serangan Amerika Serikat di wilayahnya, Iran telah menyerang pangkalan-pangkalan Al-Asad Rasan dan target-target yang berdekatan dengan militer di kawasan Teluk. Pada 8 Maret, CNBC mencatat bahwa Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara lain yang diklasifikasikan Iran sebagai sekutu Amerika Serikat telah diserang dengan drone dan rudal. Iran salah perhitungan dengan menekan negara-negara ini ketika infrastruktur militernya runtuh. Pendekatan ini justru bisa memperkuat aliansi Amerika Serikat di Teluk, bukan melemahkannya. Iran berupaya menjadi martir geopolitik dengan menyerang negara lain demi melukai Amerika Serikat. Xi menyadari Tiongkok akan menghadapi situasi serupa jika berperang dengan Amerika Serikat, seperti dijelaskan Macbeth. Beberapa hari setelah konflik, semakin banyak sekutu menyadari Iran ancaman eksistensial bagi Timur Tengah, dan Tiongkok harus memperhatikannya, kata Macbeth. Dia menyatakan militer Amerika Serikat punya pangkalan di Korea Selatan, Jepang, serta pangkalan rotasi di Australia dan Filipina. Xi harus menyerang pangkalan-pangkalan ini dalam upaya untuk melemahkan serangan Amerika Serikat jika perang benar-benar terjadi. Namun, semua itu hanya akan membuat keempat negara tersebut ikut terlibat dalam pertempuran, sehingga memberikan masalah yang lebih besar lagi bagi Tiongkok. Bayangkan jika semua ini terjadi karena Xi melaksanakan rencana invasi Taiwan. Invasi ke negara pulau kecil ini bisa membuat Tiongkok berperang melawan Taiwan dan Amerika Serikat. Dalam melawan Amerika Serikat, Tiongkok malah mengundang negara-negara kuat lain yang justru akan menentangnya. Terkait sekutu, Rusia yang berjarak ribuan mil mungkin ingat Tiongkok tidak mendukung secara langsung invasinya ke Ukraina. Iran sudah mulai tidak diperhitungkan, dan pendekatan Tiongkok dalam membangun pengaruh geopolitik melalui investasi tidak akan cukup untuk meyakinkan negara-negara kecil agar terlibat dalam pertarungan besar seperti ini. Yang kita lihat di sini adalah dua strategi geopolitik yang berbeda sedang dijalankan. Amerika Serikat menonjolkan kekuatan melalui ratusan pangkalan militernya di seluruh dunia. Menurut Al Jazeera, Amerika Serikat memiliki sekitar 750 pangkalan yang tersebar di 80 negara. Tiongkok, di sisi lain, hanya memiliki satu pangkalan militer yang diakui secara publik di luar wilayahnya sendiri, yaitu di Djibouti, dan itu pun lebih berfungsi sebagai pangkalan logistik daripada hal lainnya. Tiongkok memilih menginvestasikan miliaran dolar untuk membantu negara kecil berkembang. Ini baik untuk jangka panjang, tapi tidak banyak membantu Tiongkok jika pada 2027 mereka menyerang Taiwan dan Arasas ikut campur. Tiongkok kini terjebak di wilayahnya sendiri oleh negara yang memiliki pangkalan di banyak negara besar di sekitarnya. Seperti pada kasus Iran, pangkalan-pangkalan itu akan jadi target Tiongkok yang memperburuk ketegangan geopolitik dan bisa memicu perang di luar kendali Xi. The Diplomat mungkin mengungkapkan hal itu paling baik pada 7 Maret. Setelah mengikuti kemitraan regional Tiongkok selama 10 tahun, kami melihat pengaruh Beijing memuncak saat penandatanganan, lalu memudar saat risiko keamanan muncul. Beijing membangun strategi Timur Tengah, berfokus pada pengaruh tanpa kehadiran militer menurut laporan tersebut. Kita melihat hal itu sekarang di Iran, karena Tiongkok tidak terburu-buru melakukan apapun untuk membantu yang seharusnya menjadi salah satu sekutu terkuatnya. Pesan apa yang disampaikan kepada banyak negara yang secara militer jauh lebih kecil dari Iran tentang apa yang akan dilakukan Tiongkok untuk mereka jika mereka terlibat perang dengan ASAS? Itu bukan pesan yang baik, artinya strategi pengaruh Tiongkok berbasis uang tak sebanding dengan yang ditawarkan AS-ELAS ke sekutunya.
Keamanan dan kekuatan adalah segalanya di masa perang. Tiongkok tidak menawarkan keduanya ke mitra dan sekutunya, dan Xi mengetahuinya. Peristiwa di Iran membuktikan hal itu. Ketidakaktifan Tiongkok lebih bermakna daripada uang yang mereka berikan. Menurut Macbeth, cepat atau lambat, Tiongkok akan terpaksa menyerang negara non-blok dalam perang melawan Aryelas, seperti yang terjadi pada Iran. Saat itu terjadi, Xi akan sadar AC punya sekutu siap berperang, sementara Tiongkok tidak sebanyak itu. Tanpa ada siapapun di pihaknya selain dari negaranya sendiri, Xi menyaksikan Iran dan melihat bayangan masa depan perang jika dia memutuskan untuk berkonflik dengan Asita Pasas. Invasi ke Taiwan akan sama saja dengan itu. Penyadaran dari Iran untuk Tiongkok dalam sepekan terakhir bisa memaksa Xi mempertimbangkan ulang rencana yang telah disusun selama bertahun-tahun. Xi tahu AS punya strategi yang ampuh dan juga rencana untuk menghancurkan Tiongkok, seperti yang kami ungkapkan di video kami. Tonton videonya untuk info lebih lanjut dan jangan lupa subscribe The Military Show agar tidak ketinggalan pembahasan skenario perang setiap minggu. Terima kasih sudah menonton.